Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Bunda Putri, Bunda yang tertukar. Saya mau ke Pak Cipta Lesmana sebagai pakar komunikasi politik. Bagaimana Pak Cipta membaca komunikasi Lutfi, jawaban Pak SBY? Saya waktu pertama melihat Presiden menyampaikan press statement di Halim, saya menganalisis tajam. Saya analisis verbal dan non-verbal. Waktu itu saya percaya sekali Bahwa SBY ini benar. Kita bisa lihat Bung Karni, dia emosional. Pidatonya unsystematic. Kelihatan sekali gitu ya, kata-katanya semua gitu ya. Muter-muter segala begitu ya. Kelihatan spontan semua. Nah, itu kelihatan orang kalau lagi benar begitu, nggak bohong. Kalau bohong itu dibungkus-bungkus. Dari aspek komunikasi, waktu itu kalau saya lihat SBY jujur. Jujur dalam arti apa? Saya tidak kenal. Saya tidak tahu siapa Bunda Putri ini, ya. Terus dia bilang ya, yang dibilang itu, Bunda Putri orang yang sangat dekat dengan Presiden. 1000% Lutfi bohong. Dia sangat tahu dengan kebijakan reshuffle. 2000% bohong. Marah sekali, emosional sekali. Dari aspek komunikasi, SBY jujur. Waktu itu, saya kebetulan nongkrong di televisi, lihat gitu. Oke? ya, Kelemahan utama dari aspek komunikasi, kelemahan yang fatal sekali. SBY terlanjur janji. Saya juga terusik untuk mengungkap siapa Bunda ini. Oke, dalam tempo 1-2 hari saya akan, ya kira-kira saya akan beritahukan kepada publik siapa sosok ini. Jumat malam, setiba dari Brunei Darussalam. Oke, hari Minggu keluar pernyataan Julian Pasha. Presiden tidak perlu mengungkap siapa itu. Itu hanya untuk internal. Jadi hari ini tidak ada jumpa pers mengenai Bunda Putri. Itu fatal sekali dari segi komunikasi. Presiden sudah berjanji kepada rakyat Indonesia via media massa. Saya akan ungkap. Saya juga gemes kira-kira gitu loh. Saya mau cekek ini siapa hubungan. Kira-kira Lutfi mau dicekek kira-kira gitu loh. Kok saya dihubungkan dengan Bunda Putri? Saya nggak kenal, saya nggak tahu. Ya, jangan sembarangan. Ayo kita tegakkan kebenaran keadilan. Waduh. Kemudian dia taglock. Publik semua bertanya-tanya. Ada apa presiden ini? Ya, tadi Prof. Saetapi mengatakan kalau SBY memang kenal Bunda Putri, what's wrong? Apa salahnya? Kan presiden tuh kenal banyak orang, wajar gitu loh. Yes, wajar. Tetapi beliau tidak melanjutkan janjinya di Halim. Nah, itu menjadi tanda tanya besar. Itu menjadi rumor di mana-mana. Kemudian dalam tempo beberapa jam terungkap ada 2 Bunda Putri. Satu istri Dirjen Hortikultura, satu lagi yang istri Kombes Purnomo. Dipanggilnya Bupur itu kan. Ini semua sudah beredar. Saya minta Bapak Ibu pemirsa ini semua, saya minta jangan kita jadi orang munafik. Ini sudah bergentayang informasi. Saya kesian dengan presiden saya, dengan presiden kita sebetulnya. Beliau ini seperti sekarang dihina di mana-mana. Jadi menurut saya, untuk kepentingan Presiden Republik Indonesia, SBY harus bicara siapa itu Bunda Putri. Bunda Putri yang di Kemtan, atau yang Kemtan yang katanya dekat dengan rumah saya di Pondok Indah itu katanya begitu. Atau Bunda Putri yang suaminya itu mantan atau sedang kepala rumah tangga Cikias. Ini penting. Pak Saetapi penting. Jangan dikata what's wrong. Oh, maknanya sangat dalam. Sebab Lutfi mengatakan Bunda Putri ini orang dekat dengan SBY. Bisa ngatur reshuffle macam-macam gitu loh. Apa kaitannya? Kaitannya antara lain dengan daging sapi. Kita semua sudah tahu daging sapi ini mafia besar. Teman saya, Direktur Utama Raja Wali Nusantara Indonesia. Itu siapa nama yang muda itu?
Ismet, itu teman baik saya. Dia khusus ngomong sama Cipta Lesmana. Pak Cipta, itu mafia besar. Hari ini Anda pergi ke Kuala Lumpur. Daging sapi yang dijual di Jakarta itu sama dengan Kuala Lumpur, harganya Rp40.000, Rp50.000 katanya. Di sini dijual Rp100-110. Mafia. Nah, jadi kenapa Lutfi singgung itu? Menurut saya mungkin dia ingin mengatakan bahwa ini ada yang main di belakang begitu loh. Maka keluarlah di pengadilan. Oke, kita nggak campurin itu. Saya dari aspek komunikasi. Kasihan presiden ini, terus terang saya kasihan dengan presiden saya. Ini kan presiden saya, presiden kita semua. Jadi jangan dianggap enteng, jangan. Ini terus rumor bergentayang Sabang sampai Merauke. Berita makin karuan-makuran. Usulnya supaya Pak SBY mengumumkan. Yes, harus berani presiden bicara siapa itu Bunda Putri. Tapi apa hubungannya Bunda Putri dengan mafia daging dibilang tadi? Waduh. Dia bukan urusan daging yang saya tahu. Iya, ini lebih besar lagi. Lebih iya. Buah, sayur. Yang namanya Bunda Putri yang kedua itu kan namanya sudah disebut oleh BPK. Sudah disebut dalam kasus Hambalang. Sudah disebut. Oh, itu Bupur. Itu Bupur, yes. Bupur. Jadi kita nggak tahu ini. Bunda Putri yang mana ini? Bupur atau yang suaminya Dirjen Hortikultura. Ya ada dua, kalau saya lihat ada dua. Ya ada dua, sampai ini nggak tahu kan, cuman rumor-rumor saja gitu. Kalau kita lihat kesan Lutfi itu mengatakan ini very powerful. Kalau memang very powerful menurut saya bukan istri Dirjen Hortikultura. Ini yang menyangkut Cikeas. Kalau memang betul-betul powerful, makanya mestinya Pak Lutfi itu dikorek terus. Sampai sejauh mana the power powerful dong, kalau Bunda iya. Putri yang nonsa putri. Pak ke Presiden PKS pun hormat banget sama dia dan meminta urusan pengangkatan pejabat. Tapi gitu. apa betul bisa sampai mempengaruhi reshuffle kabinet? Tapi kalau Pak Lutfi mengatakan saya pernah ke rumah Bunda Putri di Pondok Indah, saya lihat ada foto besar Bunda Putri dengan bapaknya. Bapaknya itu salah satu pendiri Golkar. Kalau itu kira-kira kemana kira-kira itu? Itu. Jadi melalui forum ini saya betul-betul berharap sangat sekali. Julian Pasa keliru bahwa tidak perlu diungkap. Presiden harus dengan sejujurnya. Ini sudah era informasi Pak Karni. Tinggal dulu sebentar. Ya. Ramadan Poan. Bisa interupsi terkait dengan apa yang disampaikan. Jadi ingin saya tegaskan di sini apa yang disampaikan oleh Pak Cipta ini tidak seluruhnya benar. Ya. Dalam pengertian begini, tidak ada kaitannya antara Bunda Putri dengan menaikkan kota impor daging. Ada Bunda juga namanya Elda. Itu yang berkaitan dengan upaya untuk menaikkan kota impor. Helda namanya, disebut dengan Bunda juga, tapi minus Putri. Ya saya tadi udah bilang bahwa Bunda Putri bukan lain lagi. Enggak, Bunda Putri yang nonsa putri ini urusannya buah dan sayur. Oke. Termasuk bawang putih. Iya. Saya udah luruskan itu. Iya. Itu jadi seperti yang dikemukakan oleh rekan saya tadi, bahwa tim lawyer tidak perlu menanyakan siapa sebenarnya Bunda Putri ini. Karena apa? Dalam dakwaan KPK, jaksa KPK, tidak ada satupun yang disebut. Alurnya tidak ada. Tidak ada mengenai nonsa putri. Iya, tidak ada. Bahkan tidak dijadikan sebagai saksi. Pertanyaannya Pak, kenapa hakim mengejar terus Pak Lutfi waktu itu? Oh ya. Hakim yang kejar terus. Berarti hakim merasa berkepentingan. Iya. Kan ada beberapa nama yang disebutkan dalam dialog antara Lutfi dengan Bunda itu. Ada Lurah disebutkan, ada Haji Susu, ada Engkong dan semacamnya. Gitu loh. Saya tidak tahu, lalu menjadi konsentrasinya adalah Bunda Putri ini gitu loh. Yang ini tidak ada pembicaraan dengan upaya untuk menaikkan kota. Ya,
Terima kasih. Itu udah saya luruskan, bukan kuota lain lagi. Kuota. Kami bukan tidak mengurusi bawang lain lagi saya kira. Baik, kepada Boat. Baik, terima kasih Bang Karni. Kalau kita lihat gonjang-ganjing isu ini yang bermula dari penyebutan nama Presiden SBY oleh Lutfi Hasan Ishak, itu dalam titik tertentu agenda setting yang dibangun oleh kawan-kawan politisi udah berhasil. Dalam pengertian, sekarang orang sudah tidak lagi berbicara tentang kasus hukum impor sapi, tapi orang sudah berbicara tentang Bunda Putri dan Presiden SBY di situ. Nah, di sini apalagi Pak SBY sudah jelas mengatakan bahwa dia tidak tahu, ya. Dan kalau memang tidak tahu, tidak bisa juga dipaksa Profesor Cipta bahwa presiden harus tahu ataupun menjadi tahu begitu, ya. Dan kemudian di sini orang tidak berbicara tentang kasus-kasus itu. Jadi terjadi pengalihan isu. Ada agenda setting yang sedang dibangun. Teman-teman dari Partai Keadilan Sejahtera mengatakan di TV bahwa Bunda Putri itu dekat dengan Partai Demokrat. Nah, ini kan kebohongan apa lagi yang mau dipertontonkan kepada publik? Ya, karena kalau kita lihat dalam kasus Bunda Putri ini, bukankah Ridwan, siapa Ridwan? Ustadz Hilmi Aminuddin sebagai ketua Majelis Suro PKS, siapa beliau itu gitu? Dan apakah ada orang-orang Demokrat yang diperiksa oleh KPK terkait dengan Bunda Putri ini? Nah, ini saya ingin supaya hal ini diluruskan. Jadi kasus hukum adalah hukum, politik adalah politik. Kalau misalnya politisasi ini kita benarkan begitu, berarti bisa rubuh republik ini. Siapapun dia akan bisa menyebut nama Presiden SBY atau siapapun nanti Jadi pada periode mendatang. Anda ini by design. Oh iya, Ada sangat. agenda Ya, setting. saya yakin. Siapa gitu. yang bikin menurut Anda? Dan siapa lagi yang udah tertekan dengan isu sapi impor di situ gitu, ya kan? Bukan Demokrat, ya kan? Ini agak aneh saudara kita ini. Aneh. Jadi iya langsung menyatakan menuduh siapa lagi kalau bukan yang tertekan. Iya, siapa lagi yang bukan terkait dengan sapi impor? Itu pertanyaan saya. Terus yang kedua, Bung Karni, ada yang menarik di sini. Bahwa presiden dengan kekuasaannya, saya percaya, kebetulan saya Komisi 1 ya, informasi intelijen beliau sangat komplit. Kalau memang ingin menangkap orang seperti zaman lalu, itu mudah saja, tidak pakai hitungan hari ataupun minggu, tapi cukup dengan hitungan jam sudah bisa didapatkan. Tapi kalau itu dilakukan oleh presiden, berarti presiden berarti sudah menggunakan kekuasaan yang berlebihan di sana gitu. Kenapa tidak kita tarik kembali di sini? Kenapa susah untuk mendapatkan Bunda Putri? Rekaman pembicaraannya kan ada di KPK. Dan KPK tahu isi pembicaraan itu tentang Bunda Putri dan kemudian ada di mana posisi saat Ya, itu. makanya tadi Cipta Lesmana minta presiden itu umumkan dong siapa sesuai janji. Saya kira bukan porsinya Presiden SBY untuk mengumumkan itu. Saya kira justru hakim pengadilan dan KPK yang harus menghadirkan tersebut gitu. Dan itu tidak akan susah. Pak Ramadan, presiden sudah janji. Itu dalam bukan tempo 1-2 janji Pak, hari. itu adalah pernyataan bahwa dalam 1-2 hari ini itu akan bisa ditemukan. Dan saya kira kalau misalnya Janji kita melihat kepada kewenangan presiden, kekuatan presiden, tidak susah Pak, tidak 2 minggu ataupun 2 hari. Dalam hitungan jam pasti akan bisa ditemukan. Nah, justru Tetapi publik kalau jadi- itu dilakukan, justru publik jadi itu heran. bukan koridor hukum Iya. Pak. Yang Kita kita ingin percaya ikuti presiden adalah bisa. koridor hukum di Iya. situ. Presiden dalam hal ini bukan penegak hukum. Penegak hukum itu ada di mana? Bukan di presiden. Kenapa presiden berbicara? Menurut saya, menurut kami, karena Lutfi Hasan Ishak itu menyebutkan nama Presiden SBY. Dan keanehan yang paling luar biasa lagi Bung Karni adalah bagaimana mungkin seorang Lutfi Hasan Ishak petinggi partai politik bertanya soal reshuffle, mempercayai soal reshuffle kepada orang yang tidak jelas strukturnya di dalam pemerintahan maupun di politik. Kan kader-kader beliau ada di pemerintahan.
Kan ada Pak Sudi Silalahi atau siapapun yang jalurnya begitu langsung untuk berhubungan. Kenapa bertanyanya isu-isu kebijakan justru kepada ya, tapi Bunda berarti Putri? itu non putri itu memang dasar tuh kekuatan. Nah, yang dasarnya, justru kan yang kenal dekat dengan Bunda Putri adalah para politisi dari Partai Keadilan Sejahtera, bukan Partai Demokrat. Baik, kita rehat dulu sejenak. Tapi sebelum rehat, pemirsa, kebenaran itu memang jarang yang murni dan tidak sederhana. Oscar Wilde, penyair Irlandia. Kita rehat sejenak.